Puluhan pekerja yang tergabung dalam Serikat Buruh Muda Bersatu atau SBMB mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jember, Jawa Timur pada Senin 17 April 2023. Para karyawan outsourcing dari PT Top Karya Perkasa ini wadul dan mengadu kepada anggota parlemen karena pemberian tunjangan hari raya atau THR kurang sesuai, bahkan gajinya tidak dibayar selama dipindah ke PT Muroko. Saat hearing berlangsung, mereka ditemui oleh anggota DPRD Jember fraksi Nasdem, David Handoko Seto dan Ahmad Halim dari fraksi Gerindra. Selain itu, mereka juga disambut Muhammad Hafidi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Edi Cahyono Purnomo dari fraksi PDI Perjuangan dan Nur Hasan dari fraksi PKS. Sekretaris SBMB Jember Vanita Indri Rohmania menuturkan selama ini para buruh tidak pernah menerima THR dari PT Top Karya Perkasa. Kata dia, mereka hanya diberikan tali asih sebesar Rp100.000. Menurutnya, hal tersebut sudah dialami oleh buruh perusahaan triplek di Jember selama 2 tahun ini, karena mereka merupakan outsourcing dari PT Muroko. Menanggapi hal ini, anggota DPRD Jember David Handoko Seto mengaku kaget dengan pengakuan para buruh tersebut, sebab pemberian THR cuma Rp100.000 bahkan ada yang Rp50.000. David mewanti-wanti jika PT Muroko atau perusahaan penyedia jasa outsourcing yang menangani tidak segera memberikan hak pekerja hingga waktu Lebaran besok, dia mengaku akan meminta Bupati Jember untuk mencabut izin perusahaan. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Jember Bambang Rudianto belum bisa dimintai keterangan karena saat ini sedang mediasi PT Muroko dan PT Top Karya Perkasa. Sementara Suwondo, bagian operasional PT Top Karya Perkasa tidak mau berkomentar dengan dalih negosiasi dengan pekerja masih belum beres. Mbak, bisa dijelaskan mengenai THR 100.000 itu gimana ceritanya dan sudah berapa lama? Itu cuma diberikan sebagai tali asih. Tali asih bukan THR. Sudah berapa lama itu? Selama 2 tahun. Itu di Marokonya atau di Dari PT Top ke karyawannya. karyawannya? Karena selama 2 tahun karyawan mengikuti vendornya, Mas. Vendor itu dari mana ya? Vendor itu PT Murokonya yang mengalihkan. Memorandum. Iya, betul. Tapi semua karyawan buruh dikasih tali asih 50-100 ribu untuk 2 kali lebaran kemarin. 2 tahun kemarin. Ada berapa sekitaran buruh? Kalau yang dari PT Top sekitar 80, sama sih Mas, sekitar 80 orang. Yang di Muroko? Kalau yang Murokonya sendiri saya kurang tahu, karena saya sendiri PT Top. Oh, yang ini PT Top sendiri itu. Sudah berapa lama di PT Top? Kalau saya masih baru sih Mas, cuma ya masuk ini karena saya baru pertama kerja juga gak dapat gaji. Oh, oke. Siap. Nama lengkapnya? Venita Indri, Vanita Indri. Sebagai sekretarisnya GBMB, SBMB. Buruh PT Top Muna. Iya, buruh PT Top. Oke, kasih Mbak. Iya. Hasil hearing tadi hasilnya seperti apa khususnya untuk PT para buruh ini? Ya, hasil hearing tadi kami minta kepada PT Muroko maupun jasa outsourcing yang membidangi pegawai untuk bisa memutuskan hari ini untuk menyelesaikan kepada semua buruh. Terlepas nanti penyelesaiannya secara bertahap atau tidak, kami mohon ini bisa difasilitasi oleh Disnaker, kemudian bikin semacam kesepakatan antara PT Muroko, kemudian outsourcing, termasuk terlibat di situ pengawasan oleh Disnaker Jawa Timur. Dan kami sendiri merekomendasikan jika persoalan ini tidak selesai sebelum hari raya ini, kami minta kepada Bupati untuk mencabut izin operasional PT Muroko. Bukan ditutup ya, dicabut. Jadi kalau dicabut otomatis dia nggak bisa beroperasi apa-apa sebelum nanti ada mengeluarkan izin lagi dari Pemkab Jember. Tapi kalau ditutup sifatnya itu mungkin sementara. Nanti begitu mereka ini bisa bergeliat lagi. Tadi kan sampai 100.000 cuma tali Ya. asihnya itu. Ini juga membuat kami kaget, ada tunjangan hari raya kok ada 50.000, 100.000 lah, ini kami kaget ya. Karena pada saat itu kami tanya kepada para buruh itu, mereka fine-fine saja, baru keluar di forum ini tadi. Dan ini merupakan pelanggaran Undang-Undang Tenaga Kerja, ya. Kemudian Undang-Undang ini juga Cipta Kerja, ya, mengisyaratkan bahwa THR itu ada
mekanisme, ada regulasi, ada aturan yang mengaturnya untuk dibayarkan. Siap. Diposisikan adalah cuman perusahaan yang menyediakan bangunan, bahan baku. Nah, tenaga kerja itu disediakan oleh PT Alidaya. Jadi kalau kita mau mulai bekerja mengejar target kita tuh kan bikin surat ke mereka. Ke outsourcing. Ya. Nah, outsourcing ini malah meneruskan surat kita. Seharusnya semua ikatan kerja itu kan pada perusahaan outsourcing, bukan pada perusahaan Muroko. Jadi mereka keterikatannya sebenarnya sama outsourcing gitu. Secara ikatan kerja ya, Mas. Gitu. Beban untuk pembiayaan dan sebagainya tadi dikatakan oleh PT TEP Muroko nggak lancar ini. Betul, Mas. Itu betul. Kami sedang mengalami masa ekonomi yang sulit gitu. Itu kita bisa paparkan.